Oke guys, ini di belakang gue ada BMW seri 5 ya. Kalau kita lihat sih dari segi mukanya ya, dia mirip-mirip sama E30 ya. Bilang E30 tapi lampunya kayak gini sih. Jadi dia kayak pertengahan gitu. Grillnya masih kayak gini. Nih grillnya hampir sama sama E30 ya. Bodi sama. Terus kalau kita lihat nih dari segi samping nih. Oke nih, kita dapatnya memang udah gantian velg ya. Velgnya HSR. Nah, dia kayak brand lokal ya, brand sini ya. Terus ring 18 ini ya. Velgnya pakai 2545 di depan. Oke, yang belakang juga sama. Velgnya ring 18. Sebenarnya sih kalau dari sini ya, dia ada kayak listnya, list booknya di sini. Biasa aja sih menurut gue ya. Dengan harga segini ya kita juga dapat bahan sih. Terus kita keliling lagi belakang. Nah oke, kalau belakang sih nggak ada emblem ya, emang dapatnya tuh polosan sebenarnya sih ya. Kalau yang tipe ini kan tahun 91 nih, dia ada di sini emblem 520, di sini nih ini juga sebenarnya ada emblem nih, cuma nggak tahu udah hilang. Oke, belakangnya juga gue nggak bisa jelasin banyak ya karena biasa aja sih. Gue dapat lampunya juga, lampunya masih ini, masih bawaannya, cuman agak-agak ini sih warnanya agak-agak pudar ya gitu. Terus dari segi kirinya kita bisa lihat sebenarnya sih biasa aja sih, nggak ada yang bisa gue jelasin panjang lagi. Oh ya, kita lihat setter mesinnya ya. Oke, ini nih buka mesinnya sama banget kayak E30 nih. Ini dia ke depan ya. Emang agak berat guys. Nah ini dia mesinnya ya. Mesinnya itu pada mesinnya M50 B20. Sebenarnya sih ada lagi ya di atasnya dia. M50 B25 juga ada. Terus ada juga yang V8 nih. Dia 3000 cc-an. Tuh. Ini kebetulan gue dapet yang 2000 cc. Oke, ini ya. Lo kalau mau ngebedain tutup mesinnya, tutup olinya gampang banget nih. Kalau misalkan M52 sama M54 itu di depan gitu. Ya, panas. Enggak apa-apa. Jadi kalau misalkan M50 dia di sini gitu. Mesinnya tuh inline 6 ya. 6 silinder segaris. Nah, ini uniknya nih. Ini ECU-nya di sini, dan di situ ada terminal kabelnya gitu. Akhirnya dia pakai satu doang. Nah, ini kalau yang tahun 91 itu akhirnya di depan, kan ada juga yang beberapa akhirnya di belakang. Itu sih. Kalau dari sektor mesin sih gue dapatnya kering ya. Nah biasanya sih kalau misalkan BMW ini tuh penyakitnya di air mask ya. Sebenarnya sih kalau dari jalur-jalur air radiator gitu aman semua sih. Oh ya, mesin M50 B20 ini tenaganya sekitar, kalau di atas kertas ya, sekitar 127 horsepower di RPM 6000. Torsinya sekitar 164 Nm. Itu sih kalau dari mesin. Sebenarnya kalau perawatan sih yang namanya mobil Eropa lu harus banget sering-sering cek ke bengkel. Bentuknya juga sama nih tapi agak berat banget mesinnya. Ini tuh ntar lo bakalan doang sih. Terus dari setter mesin. Oke, kita langsung ke interior aja. Oke, kita udah masuk di interiornya ini nih, BMW seri 5 520. Yang mau gue jelasin dari segi interior sih, pertama ya, untuk urusan duduk menurut gue sih oke banget nih, dimanjakan sama ini nih, armrest. Nah ini dia harus dipencet gini nih, baru dia bisa buka. Ada satu step, dua step. Oh bisa sampai sini. Oke siap. Terus kalau untuk dari instrumen klasternya sih, kilometernya udah mati tuh, semua jarum bensin, terus temperatur semua aman, hidup semua. Sekarang kita coba startup ya, kondisi pintu terbuka. Oke nggak suaranya? Gue geber dikit ya. Kira-kira gitulah. Mobil itu harus kayak gitu, sekali seter jreng. Oke. Ini yang menarik nih, AC-nya udah dual zone ya. Jadi kanan kiri itu bisa ngatur suhunya masing-masing. Tapi kalau fan-nya masih satu. Terus kalau dari kisi-kisi AC aman sih, nggak ada yang patah-patah. Nah ini unik nih, AC-nya itu ada di sini nih.
Di pintu kanan juga ada AC, jadi ngarah langsung ke sini. Beda ya sama Presida kemarin, kan AC-nya tuh di dipenis ya. Kemarin kan gue nyobain Presida juga, AC-nya langsung ke penis gitu. Nah terus yang mau gue jelasin lagi, kalau dari sini nih lacinya, sorry banget ya guys, berantakan memang karena mobil dipakai. Lacinya itu, wah buka terakhir sih bisa. Nah, terus kalau dari material ini soft touch ya, gitu. Terus kalau dari sini ada cermin doang, nggak ada lampu, sama ini juga ada cermin doang, nggak ada lampu. Ini ada panel-panel yang hilang, ya wajar lah, nanti bakalan kita lengkapin. Oh ya, sama ini nih, dia power window-nya di sini. Ini keempat-empatnya dua doang sih nyala, belakang semua power window mati. Ntar kita bakal beresin. Di sini ada tempat asbak ya, ngerokok nih. Terus di sini ada kompatibel penyimpanan. Sama ini nih, ini 5 percepatan ya. Jadi yang unik tuh kalau gigi mundurnya dia di kiri, agak gini baru grep. Nah, ini dia kayak gitu. Terus ada pengatur arah semburan AC ya. Gue ngejelasinnya kayak nggak salah gitu ya kan. Di sini ada mau ke tengah, ada, terus mau ke kaki juga ada gitu. Di sini ada jamnya tapi jamnya udah mati. Oke, kalau dari gue sih gak ada yang spesial sih ya. Kalau kita semua gitu-gitu aja sih. Nah, di sini ada di kanan tuh ada pengaturan spion elektrik. Ini lucu banget nih. Spion elektriknya di kanan. Oke, kita coba langsung aja nih ke bagian belakang. Oke, kita masuk di barisan kedua. Nah, untuk posisi duduknya kakinya bisa masuk ke sini. Nih dapat armrest nih. Nah, ini bisa juga nih kalau misalkan mau bertiga gitu, tapi gue lebih suka kayak gini. Lebih steering kayak gitu. Oke. Kita bahas di barisan kedua. Di sini ada pegangan tangan ya, biasa banget sih. Power window-nya sih di sini nih. Gue pengen duduk langsung jadi bos-bos zaman dulu, masih jadi orang kaya zaman dulu. Oh kayak gini. Nah, ini nih yang gue demen dari BMW Series 5 tuh di sini ada AC-nya guys. Di sini proper banget ya. Disiapin asbak. Jadi kayak asbak ada di mana-mana gitu. Nah, di sini ada tempat apa nih? Oh, nggak bisa dibuka guys. Di sini ada AC-nya. Di sini kita dapat kantong laci ya, buat naruh-naruh barang juga. Udah sih, belakang gitu doang. Sama di belakang, sorry banget ini berantakan ya. Terus kalau dari segi ini mobil tua guys. Nah, udah pada rusak. Yang penting keren aja dulu. Oke, ini dia posisi terenak. Sebenarnya sih kalau posisi enak tuh di sini. Kan supir di sini. Oke, dari gue itu aja sih. Kita lihat di bagasi yuk. Bagasinya seberapa luas? Oke, kita lihat dari bagasinya ya. Ini bagasinya tinggal bisa gini dong. Nah, kita ngangkat. Ini adalah bagasinya lumayan gede ya. Buat naruh koper sih masih oke nih. Masih bisa berapa koper nih? Ini ada koper juga, ini muat tas ransel. Ini ada tas gimbal, ini masuk sarung ini juga. Oke, kalau dari sini bawahnya kita lihat ada namanya ban serep ya. Ada ban serepnya. Udah sih aman, paling ini nih kalau mobil tua penting banget itu kayak gini. Terus ini isinya sih sebenarnya ini botolnya doang ya. Isinya sih ada di radiator. Gitu guys. Oke, karena ini udah mau maghrib, itu aja mungkin reviewnya. Oke, kalau kalian lihat ini knalpotnya bakalan kayak bakal dirubah deh. Soalnya kayak si paling asik di tongkrongan ini sih, tuh si kayak gini. Gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih standar banget ya. Oke, jadi memang ini mobil dipinang di harga 20 juta dan pajaknya itu mati. Sebenarnya sih kalau misalkan kenapa mobilnya murah, ya karena PR-nya juga ada beberapa yang harus diperbaiki sih. Ntar untuk next vlognya gue bakalan main nih ke bengkel-bengkel. Oh iya, buat kalian tolong dong mereferensikan bahwa bang, mendingan ke bengkel ini spesialis BMW ini, benerin ini, benerin itu gitu. Tolong komen di bawah. Yang pengen gue beresin sih yang pertama adalah power window ya. Power window depan power window belakang 2 itu mati ya.
Itu pengen gue beresin. Kalau dari segi yang lainnya belum ada sih, kaki-kaki semua aman, senyap banget. Ntar kita bakal tes naik gitu. Kalau dari gue itu aja kok. Bisa kalian lihat sekelilingnya. Oke kan? Kaca semua bening, gak ada bocor, mobil aman. Dalamnya juga senyap. Terus, oh iya, spion itu ya, spion yang gue dapetin itu belum ngelipet secara elektrik sih. Karena masih manual, wiper semua hidup, karet-karet nih ya, karet-karet di sini ada silang-silangan nih. Macam. Oke, ini udah mau maghrib juga, gue juga udah mau sholat. Ini tip. Enggak lu saya ngulik. Nah, jadi tekan. Nah, Oke, yuk kita test ride. Ini nih BMW yang bener tuh sekali starter jreng. Oke, kita nyalain lampunya. Sip. Oke, kita nyalain AC guys, jangan lupa. Sip. Oke, ini gua lagi nyoba ya BMW 520 ya, cc. Sebenarnya sih kalau dari soal mesin ya, ini mesinnya sangat bertenaga gitu. Nah, kalau misalkan irit-iritan sih enggak lah ya. Tapi kalau misalkan lu udah biasa bawa Innova bensin tuh yang 2000 cc, ini 11-12 nih bensinnya, sama-sama borosnya segitu ya. Tapi menurut gua sih masih borosan ini dikit gitu. Nah, untuk konsumsi bahan bakar sih ini tergolong dibilang boros, enggak juga sih, 1,8 lah ya. Iya dalkot ya, keluar kota ya bisa 110-an gitu. Terus dari persneling ini gue coba masukin ya, masih lembut banget. Ini baru BMW. Oke nih buat kalian ya, gue sih saran sih kalau misalkan mau santai-santai aja gitu, sebagai mobil harian sih oke juga, mobil buat koleksi-koleksian ya oke juga, tapi partnya agak susah nih karena E34 ya kan. Kalau misalkan lo main E36, E46 sih masih aman-aman aja gitu. Jadi kalau dari bentuk depannya sih, kalau gue prefer sih suka-suka aja sih, nggak ada masalah. Terus kalau dari perawatan ya siap-siap aja sih main mobil Eropa ya kan, sudah pasti lah, nggak kayak ngerawat mobil Jepang. Harus pintar-pintar cari bengkel, jangan ketipu sama bengkel gitu. Terus apa lagi ya? Kalau mau beli sih ya udah beli yang mungkin sesuai dengan budget lo ya. Kalau misalkan lo punya kos yang lebih sih pasti dapat barang yang bagus juga kan, kayak misalkan pajaknya hidup, udah restorasian, udah siap pakai, udah ganteng, cat clean segala macam. Tapi kalau misalkan kalian punya budget pas-pasan ya udah dapetnya juga yang ala kadarnya. Tapi itu jadi motivasi juga ya, maksudnya kayak lo bisa kenal banyak banget bengkel gitu, jadi lo kenal sama mobil lo juga gitu, lo rapin pelan-pelan gitu sih. Nah dari gue sih itu aja cukup, mungkin nggak bakal lama-lama sih gue buat video ini. Nah kedepannya tolong komen dong, enaknya kita bahas mobil apa, segmennya 20 juta. Oke, dari gue gitu aja. Gue Novan Vespa pamit undur diri. Oh ya jangan lupa ya like, comment, share konten ini ke teman-teman kalian. Oh ya sama satu lagi mohon maaf, gue belum bisa cek ke tol karena besok gue harus ngantor pagi-pagi. Tuh. Oke, buat lo semua, terima kasih yang udah ngikutin gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.